Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Wa kana al-imam Syafi'i radhiyallahu anhu qad jazza'a al-laila thalathata ajza. Ats-thuluthul awwal yaktubu wa ats-thuluthul tsani yusalli wa ats-thuluthul tsalits yanam. Wa kana radhiyallahu anhu yakhtimu fi kulli yawmin khatmah wa fi Ramadan yakhtimu 60 khatmah. Wa kana yaqul ma kadzabtu qat wa la halaftu billahi sadiqan wa la kadhiba. Wa qala wa ma taraktu ghuslal jum'ati fi bardin wa la safarin wa la ghairihi. Wa qala radhiyallahu anhu ma syabi'tu mundu 16 sanatan illa syab'atan tarahtuha min sa'ati li'anna syiba'a yuthqilul badan wa yugassil galab wa yuzilul fitnah wa yajlibun naum wa yud'ifu sahibahu anil ibadah. Masih dalam cerita ulama-ulama akhirat, ulama-ulama yang menjalankan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari pengetahuan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa cerita yang lalu dan cerita yang akan kita ceritakan, bahkan yang nanti akan kita ceritakan, itu semuanya gambaran kepada kita seperti inilah ulama akhirat. Supaya kita ini nggak bingung. Katanya ustadz, katanya kiai, katanya fulan, katanya ini. Lah kata-katanya itu supaya kita bisa ngambil katanya siapa yang kita pakai. Karena katanya ustadz ini, katanya kiai ini, tapi kalau mereka bukan termasuk yang akhirat, maka gak perlu kita mengikutinya. Walaupun apa yang baik darinya bisa kita ambil, yang baik darinya bisa kita ambil, bisa kita pakai, tapi kita nggak perlu mengikuti dia. Karena apa? Karena jelas dia tidak akan menuntun kita ke tempat yang sesuai yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak akan membawa kita ke tempat yang diridhoi, dicintai oleh Allah. Kita mengambil kebaikan darinya boleh, mengikutinya tidak. Tapi yang kita ikuti ulama akhirat, ustadz akhirat. Nah ini diantara gambarannya. Kemarin sudah kita ceritakan bagaimana Imam Abu Hanifah. Kemudian kita ceritakan bagaimana Imam Malik. Sekarang tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Abu Hanifah. Sampai
sanad keilmuannya sambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i ini dari kecil dididik oleh ibunya dengan ibadah, ketaatan, ilmu. Itu yang selalu diajarkan oleh orang tuanya, khususnya ibunya. Sehingga pada usia 7 tahun Imam Syafi'i itu sudah hafal Al-Quran. 10 tahun hafal kitabnya Imam Malik, Muwatta. Kitabnya gurunya, Muwatta. 14 tahun sudah menjadi mufti. Ini kalau ada rekor muri atau rekor dunia, belum ada yang memecahkan insya Allah. 14 tahun sudah menjadi mufti. Mufti ini keilmuannya komplit. Pemahamannya, Al-Qur'annya, hadisnya, bahasanya komplit. Sehingga dia bisa mengambil hukum yang tidak ada dengan ilmu yang mereka miliki dari kias dan sebagainya. Ini usia 14 tahun. Itu Imam Syafi'i. Lah kita perlu lihat bagaimana beliau bisa menjadi seperti itu. Oh, kegigihannya, kesungguhannya, semangatnya. Kalau malam Imam Syafi'i itu tidurnya hanya sepertiga. Malam sepertiga tidur, 2/3 bangun. Jadi malamnya dibagi 3. Sepertiga pertama nulis atau menelaah ilmu. Dari ini ke itu, dari kitab ini ke kitab itu, mencatat dan lain sebagainya. Seperti itu memang seharusnya talibul ilm, orang yang mencari ilmu. Dan kita semestinya menjadi talibul ilm. Semestinya menjadi talibul ilm sampai kapanpun. Bukan berarti karena nggak mondok kemudian nggak talibul ilm. Oh karena sudah kerja nggak talibul ilm. Oh karena sudah nikah nggak talibul ilm. Oh karena sudah jadi mbak misalnya nggak talibul ilm. Enggak, kita tetap harus talibul ilm sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah yang memerintahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Walaupun sudah keluaran pondok, di pondok itu dianggapnya lulus, tetap ketika pulang tetap talibul ilm itu nggak boleh lepas. Kemudian lulusan pondok nggak talibul ilm lagi, hanya ngajar tok. Nah, bukan talibul ilm itu. Para ulama ini, pemimpin mazhab, sekalipun mereka sudah menduduki puncak keilmuan, tetap talabul ilm. Modelnya kalau sekarang kan enggak. Kesel aku biar mondok, terus tak gelem belajar. Enggak, walaupun sudah keluar dari pondok, sudah selesai dari pondok, pulang tetap talabul ilm. Imam Syafi'i juga gitu. Walaupun sudah diangkat menjadi mufti, tetap malamnya nggak tidur. Membaca kitab, menelaah, menulis dan yang lain sebagainya. Nggak ada kata capek dari ilmu. Tidak ada kata bosan dari ilmu. Sangat beda jauh dengan kita. Kita bosan, kita tinggalkan. Males, tinggalkan. Sudah punya kesibukan ini, ninggalkan. Banyak hal yang kita jadikan alasan untuk meninggalkan ilmu.
Ini enggak, malamnya dikurangi waktu tidur. Ilmu, mencatat, menulis, menelaah, mengulang-ulang dan yang lain sebagainya. Wa thulutsu tsani, sepertiga yang kedua, yusolli, ibadah kepada Allah dengan sholat, dengan Quran, dengan doa, dengan zikir, dengan istighfar, dengan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga yang ketiga, tidur. Jadi tidurnya sebentar. Memang orang itu kalau bisa tidurnya kurang dari 8 jam. Tidurnya kurang dari 8 jam. Kalau memang harus lebih, maksimal 8 jam, maksimal. Lebih dari itu kebodohan. 8 jam itu maksimal, tapi harus diusahakan kurang dari itu. Kenapa? Karena kalau kita dalam sehari tidur 8 jam, 20 tahun kita habiskan waktu kita tidur. Kalau kita umur 60 tahun berarti 20 tahun habis untuk tidur. Sisanya 40 tahun, hitungan dewe. Apa yang kamu lakukan setiap hari, hitungan sendiri. Terus sholatnya kamu, ibadahnya kamu, berapa dari usia kamu. Apalagi kalau kita tidurnya lebih dari 8 jam. Tidur, bangun, makan, minum, melek dilu, turu meneng. Iki enak lah Idul Adha dikorbanno mesisan. Nah, urip turut tok. Lihat beliau, enggak, 2/3 habis untuk kebaikan, ketaatan. 1/3 terakhir baru tidur, istirahat. Memang harus. Enggak tidur sama sekali, ya enggak bagus. Kebanyakan tidur, enggak bagus. Tidur sebentar itu sudah bisa memfreshkan otak, mendinginkan, ya, mendinginkan. Aktivitas lagi bisa sudah. Itu Imam Syafi'i. Lah beliau ini dalam kesehariannya selain ilmu, baik dalam menelaah ataupun mengajar, juga dalam mencari Al-Quran gak ditinggal. Al-Quran menjadi sahabatnya, gak ninggalkan bacaan Al-Quran. Jadi Al-Qurannya gak sempat berdebu, apalagi debunya bisa dipakai tayamum. Enggak. Nah, seperti yang ada di rumah kita mungkin, atau di sebagian masjid ataupun musola, enggak. Qurannya enggak sempat berdebu. Karena apa? Selalu dipakai, selalu dibuka. Sehingga dalam perharinya hatam 1 kali. Perharinya. Jadi setiap hari hatam 1 kali hataman. Dan memang membaca Al-Quran ini hatam mengulangi, atau membaca Al-Quran itu termasuk ibadah yang paling utama dari umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Di antara paling utamanya ibadah umatku yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di antara salah satu macamnya ibadah yang terbaik, yang terutama untuk umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak akan mungkin kita pernah melihat bahwa mereka itu meninggalkan Al-Quran, sehingga mereka bisa menghatamkan Al-Quran dalam seminggu minimal 2 kali. Ada dari mereka yang lebih dari itu, seperti Imam Syafi'i, per hari hatam 1 kali. Nggak ngenteni Jumat Legi,
hataman sumbangan. Ya, di masjid-masjid itu hataman sumbangan. Ini satu juz, ini satu juz. Takono wong dhewe, kon sak tahun hatam ping pira? Ndak tahu. Tapi maca Quran, maca kapan? Ya lek diundang kon hataman ono oma-oma atau masjid-masjid. Takono sing mburi. Dan go anak itu takono. Hatam ping pira Al-Quran sendiri dalam 1 tahun. Tapi kalau saya baca, nggak pernah nggak baca, apalagi undangan hataman. Di rumahnya Bapak Fulan, di rumahnya Abah Fulan, di musola, baca. Tapi hatam ijanan, enggak, urunan. Hatam sendiri kapan? Setahun sekali. Itu pun kadang lebih dari setahun. Kalau Ramadan baru berulang kali, entah itu 2 kali, entah itu 3 kali. Imam Syafi'i setiap hari 1 hataman. Bukan membaca seperti orang-orang yang hataman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iku sik urunan sampai setengah dino. Ini bacanya nyantai. Karena maksud daripada membaca Al-Quran adalah mentadabburi untuk diamalkan, sehingga bacanya tenang, tapi 1 hari hatam. Kok bisa? Belajar dhisik kok iso. Belajar dulu, tekuni, istiqomai, tepat dengan aturan yang kamu jadwal, nanti kamu akan bisa. Kalau enggak, sampai kapanpun enggak akan mungkin bisa. Itu karena barokah waktu yang dimiliki. Walaupun jamnya sama dengan jamnya kita, tapi yang dihasilkan dari mereka, kegiatan, kebaikan, ketaatan dan segalanya lebih banyak dari kita, seakan-akan mereka memiliki jam tambahan. Itu karena apa? Barokahnya waktu. Itu setiap harinya hatam sekali. Kalau Ramadan 60 kali hataman. Kalau Ramadan 60 kali hataman. Beliau juga berkata, "Ma kadzabtu qattu wala halaftu billah shadiqan wala kadziban." Aku tidak pernah berdusta. Orang mukmin dinyatakan oleh Rasulullah enggak akan berbohong. Orang yang beriman tidak akan berdusta. Walaupun mungkin terjadi dari mereka zina, terjadi dari mereka minum khamr, tapi berbohong tidak. Sesuai yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin qad yazni wa qad yashrabul khamr. Walakinnal mu'min la yakdzib. Tidak berbohong katanya Rasulullah. Orang yang beriman tidak berbohong. Imam Syafi'i mengatakan maka dzabtu qat, aku tidak pernah berbohong. Nah, jelas karena apa? Memang mukmin shadiq. Orang yang benar-benar beriman. Kalau kita kan imannya itu kan teko-tekon. Datang iman mantep dengan kebesaran Allah, dengan kemampuannya Allah. Imannya mulai luntur, mulai hilang, ragu. Nah, sehingga dalam masalah rezeki ketika jualan takut nggak laku, bohong. Takut nggak dapat untung, bohong. Kenapa? Keimanannya lepas. Keimanannya luntur, akan hilang. Coba enggak, santai dia. Dia akan jujur menyampaikan apa adanya. Mau dibeli alhamdulillah, enggak dibeli ada Allah untukku. Kenapa aku takut barang ini enggak laku, nanti aku enggak dapat uang, enggak punya uang. Enggak, kalau orang beriman. Karena itu maka dzabtu qat. Wala halaftu billah shadiqan wala kadziba. Beliau juga tidak
bukan orang yang tipe senang bersumpah. Tidak gampang bersumpah. Dalam keadaan jujur apalagi bohong. Bohong nggak pernah, apalagi bersumpah dengan kebohongan, nggak akan. Jujur nggak akan bersumpah. Orang percaya ya sudah, nggak percaya ya sudah. Yang penting aku jujur. Nggak perlu aku bersumpah dengan kejujuranku ini. Itu Imam Syafi'i. Dan juga ada kesunahan yang nggak pernah ditinggalkan beliau. Apa itu? Mandi Jumat. Ma taraktu ghuslal Jum'ah fi bardin wala safarin wala ghairi. Aku tidak pernah meninggalkan kesunahan mandi Jumat di musim dingin ataupun di pepergian dan selainnya. Mandi sunnah hari Jumat. Ini menurut pendapat lain, dalam madhab yang lain wajib bagi yang sudah balik. Ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Yang sudah balik wajib. Madhab lain. Tapi madhab kita Imam Syafi'i sunnah mandi Jumat. Nah, waktunya mandi Jumat itu dari terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu sudah disunahkan kita mandi untuk Jumat. Tapi afdalnya ketika kita mau berangkat ke masjid. Afdalnya ketika kita mau berangkat ke masjid. Afdalnya. Lah pahalanya, keutamaannya besar. Air yang ada di tubuh kita mandi, air yang tubuh kita dianjurkan mandinya seperti mandi janabat. Jadi merata keseluruhan. Air yang berjatuhan itu seperti dosa yang terjun dari tubuh kita. Air terjun apa? Seperti itu pula dosa. Ketika apa? Mandi. Karena itu Imam Syafi'i nggak mau meninggalkan mandi Jumat. Musim dingin nggak meninggalkan. Di sini nggak ada musim dingin. Nah, kalau kita pernah merasakan musim dingin, mungkin yang pernah umroh atau haji pas musim dingin baru tahu gimana dinginnya. Nah itu kalau mandi, waduh. Karena apa? Siang pun dingin. Kalau kita kan dingin paling malam atau pagi. Siang enak, walaupun cuacanya dingin tapi enak mandi. Tapi kalau di tempat-tempat yang ada musim dinginnya, walaupun siang kita mandi si katuen. Lah ini gak ditinggalkan mandi Jumat walaupun di musim dingin. Begitu juga ketika beliau bepergian di luar kota, gak meninggalkan mandi Jumat. Dan yang lainnya. Beliau juga berkata, "Ma syabi'tu munda sita asyar sana ila sab'atan tarahtuha min saati." Sejak 16 tahun aku tidak pernah kenyang kecuali sekali. 16 tahun nggak pernah kenyang kecuali sekali. Kenyang sekali tadi itu beliau sudah meninggalkan beberapa kegiatan, meninggalkan beberapa aktivitas karena kenyang tadi itu. Karena itu beliau mengatakan li'anna syiba ayuskilul badan. Kenyang memberatkan badan. Orang kalau sudah kenyang ngadeg males. Apalagi disuruh baca Quran. Jangan baca Al-Quran, suruh sholawat. Sallallahu alaihi antep lambene. Apalagi badannya lisan mulut ini. Mau sallallahu alaihi berat. Kenapa? Antep badannya sudah. Kemudian yugasil galap, hati atos. Dikandani cengkal. Lah dari sini saya paham saiki. Makanya kok tekak dikandani. Dikandani tidak kena. Oh, kakan badok berarti wong iki. Sekali dibilangi, dua kali dibilangi dengan cara yang halus sampai kasar nemen. Tidak kena. Oh, kakan badok berarti. Makanya hati ini atos. Yugasil galap. Kemudian yuzilul fitnah. Selain mengeraskan hati, yuzilul fitnah, menghilangkan kecerdasan. Tidak tambah pinter, tambah longor. Tidak tambah cerdas, tambah bodoh.
yuzilul fitnah. Kenapa kok bisa? Iya, akhirnya malas berpikir orang banyak makan itu. Malas berpikir. Maunya apa? Matengan. Maunya matengan, malas berpikir. Nggak mau ambil pusing, wah mikir ngalu, pokoknya segini, malas berpikir. Kemudian waya jelibun naum, manggil-manggil tidur. Orang kenyang itu sama dengan manggil-manggil tidur. Ayo turu, ayo turu, ayo turu. Makanya ngantuan akhirnya. Ngantuan. Lunggu ngantuk. Lunggu. Cek tas lunggu kadang. Apalagi Jumatan, khotibe durung munggah. Hilang misalnya. Wayut ibu sahibah wanil ibadah. Kalau diajak ibadah males, enggan, itu kenyang. Karena itu beliau Imam Syafi'i nggak pernah kenyang. Lah ini gambaran Imam Syafi'i ini diantara gambaran-gambaran ulama akhirat yang nggak mau kenyang, yang malamnya itu banyak dilakukan untuk ibadah, yang Al-Quran tidak pernah ditinggalkan, selalu dibaca sampai bisa menghatamkan setiap harinya. Itulah gambaran ulama akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meneladani mereka, mengikuti mereka dan dekat dengan orang-orang yang dekat dengan atau dicintai oleh orang-orang yang dicintai mereka. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.